Apa yang mesti saya buat? Kalau di Papua nggak bisa, bagaimana caranya? Roh Kudus bilang, kan kamu ada anak-anakmu di Jakarta. Iya banyak, tapi yang mana? Saya nggak tahu juga. Dan 3 bulan harus silakan kerjaan dari pagi. Saudara, doa lagi, diskusi lagi. Papa, ini sampai terlambat, saudara. Sebetulnya mereka sudah nggak bisa ikut karena terlambat. Nah, yang lebih kasihan lagi, timnya Pak Yaya pun ikut terlambat. Gara-gara saya terlambat masuk. Aduh, sebenarnya saya salah besar lagi nih. Saya bilang, Tuhan ini ampuni saya nggak mau buat orang lain korban gara-gara kelambatan saya. Habis saya juga harus cari orang. Tiba-tiba muncul 2 nama mereka ini. Nah, waktu mereka saya tawari, itu hanya hitungan jam untuk ambil putusannya atau tidak. Terus dia banyak tanya, banyak tanya, Papa nggak tahu itu apa. Habis dia nggak tahu juga. Saya telepon, suruh lihat website dan baca koran. Ya, dari mana sih ceritanya, saya tidak tahu. Dan hasilnya luar biasa. Nanti mereka akan jadi tutor, pokoknya hebat sekali kalian. Mereka 12 saksi. Jadi Tritunggal itu bisa diajak diskusi sampai hari ini, saudara. Amin kan? Nikmati betul-betul bersekutu dengan dia dalam segala keadaan. Dia itu nyata, dia itu real, dia itu hidup, dia itu luar biasa. Oke? Pasal 33 mulai ayat yang keempat. Ini saudara baca ayat 1-3 di rumah. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, jadi memang Yahweh marah besar kepada bangsa itu. Diancam, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tinggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Yahweh, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan di luar perkemahan. Jadi tempat itu dikhususkan oleh Musa. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdiri dalam mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Hebat, saudara. Bangsa itu tahu kalau Musa sudah berdiri menuju ke tempat kemah itu, bangsa itu tahu. Bapa, jamah hati kami dalam nama Yesus untuk mengerti ini. Mereka tahu akan ada pesan yang disampaikan. Jadi mereka itu tunggu. Saudara, di antara raja-raja di dunia yang ada sampai hari ini, yang saya mau berikan contoh, tinggal satu raja saja, itu Raja Bhumipol. Saya tidak ketemu dalam sejarah, dalam fakta di dunia ini seorang raja begitu disegani hormat. Belum lama ini Raja Bhumipol baru tampil lagi di depan rakyatnya setelah sakit cukup lama. Apa yang mereka nantikan? Ngerti kata ini? Begitu raja itu berdiri, mereka menantikan sesuatu, pasti ada sesuatu. Saya harap saudara mengerti yang saya maksud. Pernahkah dalam hidup saudara setiap hari saudara itu menantikan suara Tuhan itu seperti rakyat menanti suara rajanya? Ngerti maksud saya ini? Seberapa pentingnya firman Tuhan buat saudara setiap hari dalam hidup ini? Saya ulangi pertanyaan ini, seberapa pentingnya? Ketika bangsa itu tahu kalau Musa sudah keluar dari kemahnya dan menuju ke kemah pertemuan, mereka siap. Saya ulangi lagi ayat ini ya. Ayat 8. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Mereka mengikuti Musa dengan matanya. Kalau saudara ingat sejarah 10 November di Surabaya tahun 45, akan hebat sekali. Waktu itu Soekarno-Hatta tidak berkuasa apa-apa, tapi yang berkuasa di Surabaya itu Bung Tomo. Ketika Inggris memberikan ancaman dalam waktu sekian jam, saya lupa 6 atau 8 jam, kalau rakyat Surabaya tidak menyerahkan senjatanya, kami akan bumi hanguskan kota ini. Atau Bung Tomo itu dengan suara menggelegar, dia menantang, ayo orang-orang Surabaya, jangan pernah menyerah. Kata-kata itu membuat mereka semangat. Walaupun akhirnya mereka kalah, habis bagi pemburu runcing.
Tapi kisah itu ada sampai hari ini dan dunia mengakui. Karena dengan kisah itu jenderal besar Inggris mati, saudara. Malabi. Tentara sekutu kaget. Malabi itu seangkatan dengan MacArthur. Bisa kalah di tangan orang Surabaya. Karena ada satu perintah yang mendorong hati. Nah, saudara, seberapa besar saudara dan saya menantikan firman setiap pagi waktu kita mau buat apa saja. Lalu setelah itu, dengarkan, ini yang penting, setelah itu orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga kita, seberapa besar menantikan firman Tuhan yang kita terima. Inilah kehadiran Yesus, karena dia itu firman dalam hidup ini. Seberapa besar? Ngerti maksud ini, saudara? Kapan terakhir kali, kalau saya pakai pertanyaan ini, saya tidak tanya begini, kapan terakhir kali saudara dengar khotbah? Enggak. Yang saya mau tanya, kapan terakhir kali saudara mendengar firman Papa yang langsung dari dia? Entah lewat mimpi, entah lewat pewahyuan, atau lewat perenungan saudara sendiri. Kapan terakhir kali? Coba tanyakan. Ini pribadi kedua yang hadir, yaitu firman. Ayat 9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Yahweh dengan Musa di sana. Saudara temukan ada dua hal di sini yang sangat hebat. Papa menantikan Musa, betul tidak? Karena kalau Musa tidak masuk, dia nggak turun. Yang kedua, ayo kita alami pengalaman ini. Gereja hanya mengajar, berdoalah, mintalah, berdoalah, mintalah. Betul? Stop. Kenapa harus stop? Pakai ayat ini. Jangan nyerocos dulu kalau kita berdoa. Biar Papa yang bicara dulu kepada kita. Amin kan? Karena di peristiwa ini Musa nggak ngomong apa-apa. Siapa duluan bicara? Papa dulu bicara, bukan Musa. Inilah kehadiran Yesus dalam hidup kita, saudara. Supaya kita dikuatkan sungguh-sungguh. Untuk apa saja, inilah kehadiran Yesus. Dan dunia menantikan itu. Tolong salah seorang baca dulu Yesaya 2, ayat yang kedua dan ketiga. Kita masih ada di Keluaran 33, belum selesai. Silakan, Yesaya 2, ayat 2 dan 3. Nah, seorang membaca. Akan terjadi pada hari-hari yang Kapan hari terakhir itu? Sekarang bukan? Nah, terjadi apa? Maka itu suara ketika berapa bulan terakhir ini banyak khotbah yang ngaco. Yesus mau datang, mau ada aniaya, ada pengangkatan. Terus tambah lagi film 2012. Saudara, saya itu marah betul-betul melihat ini. Kenapa para pendeta itu bisa ngawur khotbah? Bahwa Yesus nggak akan datang sebelum Injil diberitakan merata ke seluruh bumi. Jangan lupa hal itu. Nah, ini contohnya. Hari-hari terakhir terjadi apa? Lanjut. Ya. Nah, stop sampai di sini. Jadi artinya begini, saudara. Kalau ada jajaran gunung-gunung di dunia ini, yang paling tinggi sekalipun, Mount Everest contohnya, ternyata rumah Yahweh itu lebih tinggi dari hulunya gunung yang paling tinggi di dunia ini. Maksudnya apa? Ditampilkan begitu rupa gereja itu. Untuk apa? Lanjut. Nah, ini dia. Segala bangsa akan bagaimana? Berduyun-duyun ke sana. Untuk apa? Dan lanjutkan. Dan banyak suku bangsa akan pergi secara berkata, ya. Mari kita naik ke gunung Ya. Allah Yakub. Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Ya, perhatikan, yang dicari apa? Bangsa-bangsa berduyun-duyun minta pengajaran, minta nasihat, supaya kami berjalan menempuhnya. Lanjut. Dan dari Sion akan keluar pengajaran. Ya. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saudara, itulah kita. Dari Sion, itulah gereja, akan keluar pengajaran. Dari Yerusalem akan keluar firman itu. Inilah Yesus, pribadi yang kedua, yang berkata kami akan datang dan diam bersama-sama dengan kamu. Setelah Bapa kehadirannya dekat dengan kita, sekarang kehadiran firman dalam hidup ini. Mulai besok atau kau perlu malam ini,
Kita ketemu siapa saja, orang itu nantikan apa? Nantikan apa? Saudara,